Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 17 Desember 2024. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hadiah bagi orang yang rendah hati pasti diangkat dan ditinggikan Allah. Sebaliknya, orang yang congkak, orang bebal yang mengabaikan firman Allah akan direndahkan dari kedudukannya. Apalagi jika mereka yang mendapatkan kedudukan dengan cara yang melawan kehendak Allah dan melaksanakan kekuasaannya dalam kencongkakan dan mengabaikan kehendak Allah atau menghalalkan segala cara, pasti akan dihukum Allah. Orang-orang yang demikian yang diturunkan dan direndahkan, Allah akan menyatakan kekuasaannya atas semua orang dalam keadilannya yang agung dan mulia. Jemaat yang dikasihi Kristus, manusia sering berpikir bahwa kekuasaan atau jabatan, nama baik ataupun materi yang dimilikinya saat ini adalah sesuatu yang paling berharga dan tidak sedikit yang menjadikan itu menjadi tujuan hidupnya. Sehingga tanpa disadari, semuanya itu ternyata telah menjadikan manusia menjadi pribadi yang hanya mengandalkan dirinya sendiri tanpa menggantungkan hidupnya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Memposisikan dirinya jauh lebih tinggi bahkan dari Tuhan, dan menganggap bahwa semua yang dia miliki adalah hasil dari kerja kerasnya. Sikap demikian tanpa disadari ternyata manusia sudah tidak lagi mau hidup taat, sudah mengabaikan perintah Tuhan. Apa yang dianggap berharga oleh dunia sesungguhnya tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Seperti seorang yang bernama Maria, ibu Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ini kita melihat dia seorang perempuan biasa dari desa, namun hidup selalu menggantungkan kepada Tuhan dengan cara hidup yang taat kepada rencana Tuhan. Dalam hal itulah kemudian Tuhan mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi, yang tidak dipandang oleh dunia atau bahkan yang dipandang hina oleh dunia dan manusia. Justru kepadanya lah Tuhan berkenan, sebab dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencana yang sangat besar bagi umat manusia. Kerendahan hati Maria menjadi teladan bagi kita, karena dia hidup rendah hati dan memiliki hati yang seperti seorang hamba dan melakukan kehendak firman Allah, kehendak Tuhan Allah di dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Kristus, jangan congkak supaya kita tidak diturunkan dan direndahkan. Sebaliknya, jika kita bertahta dalam kerendahan hati dan terus melakukan kehendak Allah dalam praktik hidup kita, maka kita akan terus diangkat dan dinaikkan Allah. Disebut kita akan menjadi kepala bukan ekor, asal kita terus hidup setia dan taat kepadanya, serta memiliki kerendahan hati dalam segala hal yang terwujud dengan mengasihi sesama lebih sungguh lagi. Jemaat yang dikasihi Kristus, jauhilah kecongkakan dan sikap angkuh yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Milikilah kerendahan hati,
hati sebagai hamba. Wujudkanlah semuanya itu di dalam kehidupan ini, pada masa-masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah engkau tetap memuliakan Tuhan dengan cara hidupmu yang benar, agar kita diselamatkan dan diberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tidak direndahkan atau dijatuhkan dari segala hal yang sudah diberikan kepada kita. Allah adalah Allah yang senantiasa meninggikan mereka yang rendah hati dan akan menjatuhkan, menurunkan mereka yang hidup dalam kecongkakan. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita hidup dengan rendah hati, memiliki sikap taat sebagai seorang hamba Tuhan, karena Tuhan berkuasa meninggikan dan merendahkan, mengubah apa yang tidak bernilai menjadi berharga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang telah memberikan kami kasih karunia. Ajarlah kami untuk menjadi hamba Tuhan yang taat dan senantiasa hidup rendah hati. Jauhkan dari kami kecongkakan, keangkuhan, tetapi biarlah kami dengan rendah hati secara terus-menerus melakukan setiap hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa permohonan kami. Amin.